mari bersama-sama kita simak dan kita dengarkan insyaallah tausiah bagaimana ayat dan hadis tentang Isra Mi'raj ini sehingga sampailah kepada kita pada hari ini. Dan tentunya penuh dengan perjalanan, penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa, penuh dengan sesuatu yang penuh motivasi, semangat. Jadi kalau bahasa kerennya tuh amazing gitu ya, sangat spektakuler gitu kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj. Baik, kita dengarkan dan kita simak bersama yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia, Ustaz kita Haji Burhansyah SAG MPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak yang mewakili wali kota, Bapak Lurah Tandan Sapit, Bapak Jimmy Christopher. Beliau ini orang Islam dari kecil, namanya ya Jimmy Christopher. Alhamdulillah kita lihat sering berjamaah sholat di surau Hadiatus Sagirin. Cuma saya nunggu dia jadi imam belum. Kemudian yang saya hormati Muhammad Arif SAG, Haji Muhammad Arif SAG, anggota DPRD Kota Pontianak, fraksi PKS. Yang kami hormati Anda Sabrun Jamil, pembina Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Dan kami hormati para kepala sekolah yang ada di lingkungan Harunia, kepala TK Harunia, Bu Neti, kepala IDT Harunia, Bu Ida Laila, kepala SMP Harunia, Bapak Heriani SPD, dan juga Wakil Ketua Mentau Rahmat Kalimantan Barat, dan juga dari perwakilan Pondok Pengajian Al-Yunusia ya, dan juga hadir dari Sungai Melayan yang alhamdulillah. Dari Perumnas 4, dari Jemaah Masjid Al-Musidin, Jemaah Surau Nadatus Syakirin, Jemaah Surau Hadiatus Sabirin, Jemaah Surau Nurul Islam, dan Jemaah Masjid Harunia, dan jemaah-jemaah semua yang hadir dari Alpat juga ya, ada hadir alhamdulillah. Malam hari ini Pak Lurah dan Bapak-bapak Ibu, saya menyampaikan ini terinspirasi dari guru kita yang dalam Fatihah kita sebutkan, Bapak Ustadz Muhammad Ali Arif. Jadi kalau kami waktu masih usia-usia TK SIMA kelas 6 sampai SMP itu mendengarkan Isra Mi'raj itu dibacakan kitabnya oleh Ustadz Muhammad Ali Arif. Ustadz Muhammad Ali Arif itu guru bapak saya, dan juga saya pernah belajar sama beliau. Termasuk Ustadz Haji Abdul Rahmi itu guru orang tua kita. Kita juga pernah belajar dan pernah cium tangan beliau. Kami ketemu itu tahun 76, 77, 78, 79. Nah, kemudian cara Ustadz Muhammad Ali Arif menyampaikan sejarah atau membaca kitab tentang Isra dan Mi'raj itu menginspirasi saya akan menyampaikan dengan pola yang sama malam hari ini. Jadi saya tidak model ceramah tabligh, tapi kita mengkaji bersama-sama atau bedah ya. Kita baca yang nampak dengan apa nih, pembacaan ayat Quran tentang Al-Hadis tentang Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Jibril Sahari. Pembukaan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu bukan hanya peristiwa sejarah yang harus kita kenang sejarah. Kalau sejarah itu ya dia bersifat pengetahuan, tapi kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa akidah, peristiwa keyakinan. Jadi tanamkan keyakinan bahwa itu terjadi
benar-benar terjadi pada diri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi isi-isi yang terjadi di dalam kisah itu nanti semuanya benar-benar terjadi. Makanya kalau model menceramahkannya ini, menyampaikan ini model presentasi tanpa narasi, tanpa teks, nanti saya khawatir ada yang terlewatkan. Tak mampu otak kita ini mengingat semua peristiwa itu. Makanya betul lah zaman-zaman dulu itu kalau peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan duduk, ustaznya buka kitab, jamaahnya juga bila perlu buka kitab yang sama. Baik, ini karena peristiwa akidah, bukan ceramah-ceramah hiburan, tapi ini harus diyakini benar. Kemudian yang berikutnya amazing of Isra dan Mi'raj, dalam perspektif asma, dalam sudut pandang al-asmaul husna, bahwa di bulan Rajab itu asma husna yang berhubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebut al-aliyyun, yang maha tinggi. Ada lagi al-rafi' yang maha meninggikan, Jadi kita ini sadar ternyata Nabi Muhammad itu bergerak di tempat yang tinggi, ada yang mengangkatnya, yaitu Allah Al-Aliyyun, Allah Al-Rafi'. Dan di bulan Rajab terjadi ini, dan yang paling penting, diketahui di bulan Rajab itu Nabi Muhammad sedang mengalami tertekan, batinnya tertekan, kesedihan melanda. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, dapat tekanan-tekanan yang luar biasa dari masyarakat, ditolak semua dakwahnya, sampai dilempar batu, sampai beliau di kota Taif itu akhirnya bertanya kepada Allah, kemana lagi kaki saya yang harus melangkah untuk mengajak orang berdakwah, wahai Allah? Di bumi mana lagi yang harus saya sampaikan? Kemana pun saya pergi mengajarkan agama ini ditolak, ya Allah. Pergi ke Mekah apalagi ditolak, diancam bunuh. Pergi ke Taif ditolak, dilempar batu. Kemana lagi kakinya harus melangkah? Dalam keadaan yang putus asa itu, Rasulullah dihibur oleh Allah dari bumi naik menuju langit, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari alam manusia menuju ke Sidratul Muntaha. Inilah bukti adanya Allah yang maha tinggi, Al-Aliyyun. Inilah bukti ada Allah yang Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Pelajaran untuk kita bahwa ketika hidup terasa rendah, orang lain menganggap kita rendah, tak berilmu, tak bermartabat. Orang lain menganggap kita miskin, orang lain menganggap kita tak punya kenalan banyak. Jangan pernah mencari pengakuan atau jangan pernah minta pengangkatan kepada manusia. Siapapun kita, apapun urusannya, dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, dalam sosial kemasyarakatan dan pribadi dan keluarga, apabila dapat tekanan-tekanan seperti itu, jangan pernah minta aku dengan manusia. Kita minta saja pada Allah. Begitu pesan yang pertama. Kemudian apabila mengalami problema seperti itu, sebagaimana yang Nabi alami, naikkan iman, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Jangan pedulikan orang mau ngomong apa tentang kekurangan kita, tapi kita terus minta naikkan iman kita pada Allah, buktikan kesungguhan kita untuk terus meningkatkan iman dan ilmu, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Baik, tentang dialog Allah kepada Nabi Ibrahim, Isra Mi'raj ini umumnya nanti akan terjadi dialog. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa di zaman Nabi Ibrahim pernah ada dialog. Di zaman Nabi Musa pernah ada dialog, tapi Nabi Ibrahimnya di bawah, masih di bumi, Nabi Musanya juga masih di bumi. Dialognya seperti itu. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana lah kau nak hidup penuh mati itu, ya Allah? Apa kau tak percaya sama aku, kata Allah. Itulah dialognya. Kalau gitu kumpulkan 4 ekor burung, kau sembelih, kau campur daging, kau letakkan di tempat bukit. Kemudian nanti kau panggil, burung itu akan datang. Barulah Nabi Ibrahim itu yakin. Tapi intinya yang ingin kita tangkap di sini adalah ada dialog antara Nabi Allah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
Para jemaah sekalian, Amazing of Isra dan Isra Mi'raj dalam perspektif ayat Al-Quran, bagaimana yang dibacakan oleh Ibu Ipa Lela tadi, bahwa yang ingin berdialog kepada Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang ingin berdialog, tapi Allah. Allah yang ingin, Allah yang ingin mengangkat, Allah yang ingin membicarakan masalah sholat ini. Ini tidak boleh diterima di bawah, tidak boleh diutus oleh Allah dengan melalui malaikat Jibril, tapi Allah ingin di atas saja, bergeningnya di atas, bukan di bawah, menunjukkan bahwa peristiwa ini luar biasa. Maka ayatnya dimulai Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi. Oh, cerita ini bukan cerita ngada-ngada. Oh, cerita ini cerita akidah. Allah mempertaruhkan Maha Suci, nama Allah yang Maha Suci, bukan cerita biasa. Jadi jangan coba-coba untuk tidak meyakininya, gitu ya. Nah, maka perlu kita bahas dulu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.200 sampai 1.300 meter. Jadi subhanallahi asra itu, asra bi'abdihi itu dulu menjadi sebuah permasalahan yang tidak dipercayai oleh orang. Karena apa? Jarak 1.200 kilo sampai 1.300 kilo itu ditempuh dengan kendaraan onta. Dan kendaraan onta itu ya lebih kurang ya 30 sampai 40 hari perjalanan, 1 bulan lebih. Makanya jika Rasulullah mengatakan berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, banyak yang tak percaya. Itu kan ditempuh sampai 40 hari, tapi nabinya menempuh hanya sekian jam. Tapi setelah fakta-fakta ilmiah sekarang menunjukkan ternyata pakai kendaraan bus, pakai mobil non-stop bisa hanya ditempuh antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu 15 sampai 18 jam, 2 hari 1 malam. Bahkan pakai pesawat sekarang 1,5 jam atau sampai 2 jam terbang. Dan sampai dari Mekah ke Palestina itu 1,5 jam atau 2 jam sudah sampai. Oh, kalau gitu baru kita terbuka ya. Oh, kok itu dekat pakai pesawat ya. 1 jam sampai. Dan masuk akal lah. Jadi sudah terbuka akal pikiran umat manusia, betul tuh Nabi itu. Isra'nya itu dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu betul. Kalau manusia yang mampu buat pesawat terbang secepat itu, bagaimana Allah yang menciptakan manusia itu tentu lebih hebat lagi kan gitu. Masuk akal. Sudah bisa diterima oleh akal tentang perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Baik, kita lanjutkan Mi'raj dan Ma'arij. Ada Ma'arij, ada Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran kita temukan kata Mi'raj, Ma'arij itu di surah ini Sa'ala sa'ilun bi'azabil waqi', ya. Surah Ma'arij. Surah Ma'arij. Apa itu Ma'arij? Jadi kita perlu tahu dulu Ma'arij itu adalah tempat-tempat naiknya malaikat. Ma'arij itu kata jamak itu jalan tol. Jadi Allah ciptakan sebuah jalan untuk malaikat turun naik dari bumi naik ke langit untuk melaporkan semua persoalan bumi ini, persoalan manusia, disebut oleh Allah dalam Al-Quran namanya Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Berapa jaraknya dari bumi naik ke Ma'arij itu? Ma'arij itu ya ujungnya nanti Sidratul Muntaha. Ujung tangan-tangannya itu adalah Sidratul Muntaha. Jaraknya berapa? 50.000 tahun. Salasailu bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad di atasnya lagi Sidratul Muntaha, ya. Nah, sekarang apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah batas terakhir, ya. Batas terakhir di mana manusia yang hanya bisa menempuh itu hanya Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.
manusia lain tidak ada yang sampai ke sana. Nah kemudian malaikat Jibril pun hanya sampai di Sidratul Muntaha. Nanti lewat dari itu dalam persoalan menerima perintah salat, malaikat Jibril tidak bisa lagi menempuh situ. Jadi Sidratul Muntaha itu zona terakhir malaikat bisa berada di situ. Kalau malaikat melewati situ, kata Jibril, aku akan hangus. Jadi Jibril tidak bisa lagi di situ. Tapi Nabi kita Jibril sempat oleh Allah kemampuan untuk melewati Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak hangus Nabi kita. Allah, macam mulianya Nabi kita itu. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita menghayati ini kita nih ya, Nabi kita ini luar biasa ya. Kita menjadi bangga. Makanya saya menganjurkan dari awal pada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di bulan Rajab itu baca surah yang namanya surah An-Najmi ya. Ayat 1 sampai 18 itu baca tiap hari. Kalau terasa menusuk di hati kita kebanggaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibu bacanya lewat saja, warna jemilah, warna semua selesai itu tak ada sentuhan. Tapi kalau dibaca sampai 40 kali sampai 100 kali surah yang sama, maka dia akan terasa memberikan makna-makna khusus dalam hidup kita ya. Baik itu sekalian, selanjutnya itu ya Mi'raj artinya naik ke atas. Kalau Mi'raj itu artinya naik ke atas. Arti kata Mi'raj itu. Kalau Ma'arij itu tangga-tangga jalan menuju naik ke atas. Sidratul Muntaha itu batas terakhir. Malaikat bisa berada di situ, dan setelah itu tidak boleh lagi. Baik yang berikutnya. Nah, ini dia dalil tentang Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama ya, tapi tak usah kita permasalahkan. Ada yang mengatakan yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu adalah Allah. Ada yang mengatakan yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu Jibril ya. Nanti kita akan pahami setelah ini ya. Di mana beliau melihat Jibril, arti teks tertulis resmi Menteri Agama Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia telah melihat Jibril di tempat yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Batas terakhir Sidratul Muntaha itu ada surga. Yaitu Sidratul Muntaha, tempat Nabi kita sampai di sana. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, batas terakhir ilmu semua makhluk hanya sampai di Sidratul Muntaha. Dia tidak boleh lebih dari situ. Hanya Rasulullah yang lebih dan melampaui batas tersebut. Sidratul Muntaha adalah ujung dari Ma'arij. Baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita akan masuk ke dialog. Akan bacakan dengan hadis dialog ya dari Allah dan Nabi Muhammad terjadi bukan di Sidratul Muntaha, tetapi lebih jauh dari Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak bisa lagi melewati itu. Nabi Muhammad dan Allah saja ya, yang ada di wilayah itu. Baik, yang berikutnya dua kali. Nah ini dia. Nah ini ayat ini juga jadi permasalahan ya. Ini siapa sebenarnya ya? Maka naqaba qausini aw adna ya. Auha ila abdihi ma auha. Summa dana badadalla fakana qaba 'ala 'arsyihi 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 'ala
Artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Siapa di sini ini? Nah, di sini perdebatan antara banyak ulama ya. Ada yang katakan yang dekat tambah dekat itu Jibril. Ada yang katakan yang dekat tambah dekat itu Allah. Jadi jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad itu bahkan qausaini au adna. Dua busur anak panah. Apa yang terjadi setelah jarak dekat seperti itu? Wauha ila abdihi ma'auha. Maka disampaikanlah wahyu atau perintah-perintah yang akan disampaikan oleh Allah berupa perintah salat 5 waktu. Tapi ada yang mengatakan itu Jibril. Nah, pertanyaan kita, kenapa harus naik ke atas langit sana kalau hanya ingin bertemu Jibril? Begitu kan? Nah, ini dari kalangan para ulama zaman sahabat juga sudah terjadi perbedaan pendapat. Tapi ya, kita temukan dalam hadis panjang ya. Hadis panjang ini dimulai dari dibedahnya Rasulullah di sini, dibedah lehernya, dibedah dadanya, dibedah jadi oleh 3 malaikat termasuk Jibril. Ya, ini nanti kita akan ketemu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan dekat dengan Allah itu dua busur anak panah itu. Kemudian di dalam ini ditemukan suatu redaksi ya. Ketika Nabi Muhammad melihat sungai yang namanya Sungai Kausar, ya kan? Kemudian mahaza kemudian dijawab oleh beliau qala hadzal kausar. Jadi ketika Nabi Muhammad di sini ya, kemudian Nabi Muhammad agak terang sedikit. Nabi Muhammad itu sudah melihat telaga Kausar di dalam hadis ini. Summa murhabi fi samai fa iza huwa binaharin ukhra alaihi qasurat min lu'lu'ah. Kurang terang ya. Wa zabur jadin wa surat ba'duhu fa inna huwa miskun asfar. Faqala ma hadza ya. Nah, kemudian Nabi melihat sebuah sungai yang di atasnya ada atap langit, kata Rasulullah. Kemudian bau sungai itu harum. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadza?" Ya, sungai apa ini? Tapi sungai apa ini? Maka dijawab oleh Jibril. Nah, itu dijawab oleh Jibril. Ini saya beri tanda garis nih. Nah, gitu. Dijawab oleh Jibril, qala Jibril hadzal kausar allazi khanna laka rabbuk. Ini Muhammad adalah telaga Kausar yang Allah kurniakan untukmu. Ini sebelum naik ke langit pertama. Jadi sebenarnya Nabi sudah survei telaga Kausar itu ada. Ayatnya inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi bilang. Nah itu bilang harus kecil. Ayo saya ulang ini ya. Qala hadzal kausar. Jadi Nabi sudah melihat telaga Kausar itu Bapak-bapak dan para jemaah sekalian dalam hadis ini. Baik, kemudian sampailah hadis ini saya tidak membacakan ketemuan nabi-nabi lain. Sampailah Nabi hatta jaa sidratul muntaha. Sampailah kata Nabi datang ke Sidratul Muntaha ya. Nah, sebelum dialog ini ada dialog lain ya. Dalam hadis lain dikatakan seperti ini ya. Haddatsana Muslimun Ibnu Hajjaji haddatsana Muhammad bin Abdul Rahman haddatsana Sa'id bin Mansur haddatsana Su'yan an Amri wa an Ata'in an Abi
an Abi Abbas, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi ila samai qala at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah qala Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini baca dalam salat. Jadi setelah Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian hatta jaa Sidratul Muntaha, pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Allah SWT itu seperti kita kalau ketemu mengucapkan salam. Tapi salamnya Nabi kepada Allah itu bukan assalamualaikum, salamnya ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, segala artinya Rasulullah berkata, ketika aku diangkat dari langit, aku berkata kepada Tuhan, at-tahiyatu lillahi. Ya, segala kehormatan hanya untuk Allah, keberkatan, doa-doa hanya untuk Allah. Ya. Nah, itu salam Nabi kepada Allah. Jadi dijawab oleh Allah. Kalau Nabi bukan mengucapkan assalamualaikum, jadi assalamualaikum itu sesama manusia. Kalau kepada Allah itu dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah menjawab, kata Rasulullah, qala Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah ini. Jadi kalau saya rasa takut ya Bu ya, dalam perjalanan rasa takut terancam jalan ada payah-payah itu, yang mudah apa doa ini aja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan Allah untuk Nabi itu doa, semoga engkau Muhammad mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Jadi kalau kita perjalanan itu balik untuk kita kan 10 kali kita, satu kali kita katanya berselawat 10 kali untuk kita. Makin banyak kita baca ini, makin banyak keselamatan datang pada kita. Sambil nyetir, sambil ngantuk, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah ya, ngantuk dibimbing oleh Allah untuk istirahat dulu. Nah inilah ucapan pertama Nabi kita kepada Allah SWT. Kita kembali ke sini. Setelah aku ketemu, kata Rasulullah, hatta ja'a Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Muntaha, wanadal Jabbarul Rabbul Izzati. Kemudian Tuhan Al-Jabbar itu adalah yang maha memaksa, yang maha memperbaiki, ya. Kemudian Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, ya. Kemudian hatta kana minhu kana qawmausaini aw adna. Nah, disinilah hadis yang menunjukkan siapa yang dekat tadi. Yang dekat tadi dipertentangkan dalam terjemahannya malaikat Jibril. Tapi hadis ini menunjukkan yang dekat Allah dengan Nabi Muhammad, bukan Jibril. Hadis ini mengatakan demikian. Di mana didapat hadis ini? Hadis ini saya dapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir digital. Maka setelah Allah mendekat dengan Nabi, jaraknya hanya berjarak 2 busur anak panah, maka yang terjadi saat itu adalah fa'auha Allah ilaihi, ya, yuha bima yuha. Maka Allah mewahyukan kepadanya, ya kan, apa-apa yang ingin diwahyukannya kepadaku. Apa wahyunya? Yaitu khamsina salatu ala ummatika. Kata Allah, diwajibkan kepada engkau wahai Muhammad dan umatmu salat untuk 50 waktu kulla yaumin wa lailatin. Setiap hari dan setiap malam, jumlah salatnya 50, kata Rasulullah. Summa khubita bihi hatta balagha Musa. Kemudian beliau turun dari Sidratul Muntaha, dari tempat itu turun ke langit ke-7. Langit yang paling tinggi itu langit yang ke-7 ya. Tapi di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Posisi yang paling tinggi sementara sebelum Isra Mi'raj itulah Nabi Musa. Sampai ke Nabi Musa di langit ke-7, hatta balagha Musa fakhtabasahu. Nabi Musa pun menahan faqala dan bertanya, ya Muhammad, madza ahida ilaika rabbuk? Wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan engkau kepada engkau? Qala, berkatalah Rasulullah, ahida ilayya khamsina salatan.
kulla yawmin wa lailatin. Telah diwahyukan kepada aku wahai saudaraku Musa, yaitu salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kata Musa mengingatkan Nabi Muhammad, qala Musa, inna ummatuka la tastati'. Wahai Muhammad, umat kau tidak akan sanggup melakukannya. Ya, baik, kita lanjutkan surat. Kita lanjutkan cerita di sini. Ya. Ya, inna ummatuka la tastati, maka untuk itu zalika farji, ya, falyukhfif angka warmuka ma'anhum. Kata Nabi Musa, kembali ke Muhammad menghadap pada Tuhanmu, kemudian minta keringanan. Ya, kemudian Nabi pun meminta melihat kepada Jibril. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ila Jibril, ya, ka'annahu yastabshiruhu fi zalika, fal isyaratan ilaihi Jibril an-na'am. Kemudian Nabi Muhammad melihat Jibril, minta pendapat Jibril, bagaimana Jibril? Maka Jibril mengatakan, ayo kita ngadap Allah lagi. Intinya gitu, ya. Intal jelas intensif fa'ala bihi ilal jabbarin ta'ala. Kemudian beliau menghadap lagi kepada Tuhan yang maha memaksa dan maha memperbaiki, yang maha tinggi ta'ala. Faqala nomor silau itu faqala ya. Faqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong. Kemudian begitu aja. Dari sini. Kemudian Nabi berkata, wa huwa fi makanati. Mereka pada di tempatnya. Ya Rabb, Nabi berkata kepada Tuhan, ya Rabb, khaffif anna. Wahai Tuhan, tolonglah ringankan. Fa inna ummati la yastati'. Maka umatku tidak akan sanggup mengerjakannya, wahai Tuhan, ya kan? Tak sanggup Tuhan. Jadi akhirnya diturunkan oleh Allah kurang 10. Ya, faujasahu falam yazal yuraddiduhu Musa ila rabbih hatta sarat ila 50 salawat. Akhirnya pulang baliklah Nabi, ya, dari turunkan 10, kemudian ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta ringan lagi, turun lagi, sampailah 4 kali 5 kali ulang atau gini. Akhirnya sampailah salat itu berjumlah hanya 5 saja. Ya, sampai 5 saja. Itu potong lagi. Boleh aja lagi. Dan sampailah setelah itu tinggal berjumlah 5 saja. Ya. Sehingga ketika salat itu hanya sampai 5, kemudian Nabi Nabi Muhammad ketemu lagi Nabi Musa. Sebenarnya Musa indal khams, sampai salat itu berjumlah 5, maka faqala, berkata ya Musa kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wallahi laqad rawaituhu bani Israil qaumi ala adna min hadza fada'afuhu fatarakuhu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, demi Allah, sungguh aku telah membujuk Bani Israel, umatku, kaumku, ala adna, padahal jumlah salat yang dikerjakan oleh kaum Bani Israel itu hanya 2 kali, ya, 2 kali, pagi dan petang. Lebih sedikit dari umatmu, min hadza. Apa yang terjadi? Ternyata kata Musa, fada'afuhu, mereka malas mengerjakannya, Muhammad. Fatarakuhu, bahkan mereka meninggalkan sholat itu. Fa ummatuka ad'afun, maka sesungguhnya umat engkau, Muhammad, adalah lemah. Ajsadu, badannya lemah.
wa quluban dan hatinya pun lemah, wa abdanan dan jasadnya pun kecil badannya, wa absaran dan penglihatannya pun lemah, wa asma'an pendengarannya pun lemah, pendengaran lemah. Jangan Muhammad, jangan kau terima 5 rakaat itu kalau umat kau itu lemah, badannya kecil. Umat Nabi Musa besar-besar. Kata Nabi Musa, pergi. Kata Nabi Musa pada Nabi Muhammad, pergi, balik kau wahai Muhammad, fal yukhaffif anka rabbuka. Kau minta keringanan lagi pada Tuhanmu. Kulla zalika yaltaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyushiri alaihi. Kemudian setiap ada saran dari Nabi Musa, Nabi Muhammad selalu minta pendapat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah mengatakan wala yakrahu, Jibril tidak keberatan jadi ke atas yang demikian menghadap lagi Allah. Jibril bersama Nabi Muhammad farafa'ahu indal khamisah. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menghadap Allah untuk yang kelima kalinya. Kemudian Nabi kita Muhammad berkata kepada Allah, faqala ya Rabb, wahai Tuhan. Ini salat udah 35 nih. Salat udah 35 waktu seperti sekarang ini. Tapi karena saran dari Jibril, saran dari Nabi Musa, Nabi Muhammad akhirnya menuruti saran Nabi Musa dan mengatakan kepada Allah di atas Sidratul Muntaha, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna ummati du'afa'un, sesungguhnya umat aku itu lemah ya Allah. Lemah apanya? Ajsaduhum, lemah jasadnya. Kemudian qulubuhum, hatinya pun lemah, semangatnya untuk salat pun lemah. Wa asma'uhum, telinganya, pendengarannya pun lemah. Wa abdanuhum, badannya pun kecil. Kemudian fakhaffif anna, tolonglah ya Allah, berikan keringanan padaku dan umatku. Dan Nabi minta lagi keringanan pada 5 karena syarat Nabi Musa. Faqala al-Jabbar, berkatalah Allah, ya Maha memaksa al-Jabbar, dia Maha memperbaiki. Ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad. Qala, berkata Nabi kita, labbaika wa sa'daik. Nabi kita berkata, siap menjalankan perintah dengan senang hati wahai Allah. Qala, berkatalah Allah, innahu la yubaddalul qaul ladayya. Wahai Muhammad, salat ini tidak akan berubah lagi. La yubaddalul qaula, kebijakanku tidak akan berubah lagi. Kama faratu alaika fi ummil kitab, sebagaimana telah aku tetapkan di kitab itu. Jadi di kitab itu Lauhul Mahfuz, salat itu sudah tertulis 50 kata Allah, tak akan berubah-ubah. Ya. Namun kullu hasanatin bi asyri amsalha. Namun kata Allah, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, wahya khumsun, maka dia menjadi 10. Ya, faya khumsuna fi ummil kitab, walaupun engkau kerjakan salat cuma 5 kali kata Allah, namun di ummul kitab, di sidratul di lauhil mahfuz ummul kitab, maka dia tetap tertulis 50. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tetap 50. Walaupun kita 5 kali kerjakan sehari salat, tapi kata Allah tetapkan dia tetap jadi 50. Ya. Khamsuna fi umul kitab wa hiya khamsun alaika. 50 tertulis di umul kitab, tapi engkau kerjakannya hanya 5 kali. Farja'ila Musa faqal, maka Nabi Muhammad pun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian berkatalah Nabi Musa, faqal, kaifa fa'alta? Bagaimana Tuhanmu mengerjakan atau menetapkan hukumnya padamu wahai Muhammad? Faqala, berkatalah Nabi, khaffaf 'anna a'tana bi kulli hasanatin asyra amsaluha. Allah telah memberi keringanan pada kami dan memberi kami setiap satu kebajikan diganjari 10 kata Rasulullah. Qala Musa, Musa pun masih berkata, qad wallahi, sungguh demi Allah wahai Muhammad, rawatu bani Israel, aku telah membujuk Bani Israel ala adna, terhadap
solat yang sedikit jumlahnya dan diminjalik daripada salat yang telah ditetapkan pada 5 waktu itu. Para patarakuhu, maka kata Musa, umatku meninggalkan salat itu. Maka kata Musa, farji ila rabbik, wahai Muhammad, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fal yukhfif anka aidan, mintalah kamu keringanan lagi kepada Tuhan. Apa kata Nabi kita? Dengar kata Nabi kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, qad wallahi, wahai Musa, demi Allah, istahyaitu min rabbi, aku malu ya dengan Tuhanku, mimma uhtilafa ilai. Aku malu berbolak-balik menghadap Tuhanku. Malu Nabi kita mau minta kurang lagi. Kalau Nabi tak malu mungkin bisa kurang jadi 3 kali ya Ustaz. Tapi Nabi Muhammad malu nak menghadap Allah lagi, udah 5 kali bolak-balik. Nah kata Nabi Musa, qala fahbib bismillah. Maka kalau begitu turunlah kau, bacalah bismillah. Kalau Nabi tersadar wa huwa fil Masjidil Haram. Kemudian Nabi tersadar dia sudah berada di Masjidil Haram. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di penghujung dari bacaan tentang Isra Mi'raj ini, maka tidak lanjut salat ini akhirnya diperintahkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disuruh mencontoh Jibril salat. Jibril mencontohkan, mengajarkan Nabi Muhammad salat, terjadilah salat seperti yang ada sekarang. Nabi memesan pada kita salatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti yang kau salat. Maka di dalam salat tidak lanjutnya kita membaca Al-Fatihah. Namun apabila kita membaca Al-Fatihah, sadarilah saat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi ternyata ibadah salat yang diperintahkan pada Nabi kita dipanggil di Sidratul Muntaha. Rupanya Allah juga beri peluang pada umatnya, yaitu kita untuk bisa berdialog pada Allah. Mari kita lihat hadis, ya, hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim nomor 395. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtu salatu baini wa baina baina 'abdi nisfain. Hadis qudsi ini adalah kata dari Allah, aku bagi salat itu, kata Allah, antara aku dan hambaku 2 bagian. Ya. Wali 'abdi ma sa'al. Jadi bagi hambaku apa yang diminta. Jadi kalau kita salat tuh ada permintaan pasti aku penuhi, kata Allah. Fa idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, maka apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku akan berkata, kata Allah, aku menjawab, qala Allah hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Jadi ibu-ibu, kita baca Fatihah dalam salat itu harus kita ingat bahwa saat itu kita menyebut Asmaul Husna, saat itu Allah menjawab kita. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, saat itu Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah isna alayya 'abdi, apa jawab Allah? Hambaku menyanjungku. Itu hati-hati kita baca Fatihah ya. Makanya baca Fatihah ini jangan cepat-cepat. Puasa bismillahirrahmanirrahim, kacau. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka qala majaddani 'abdi, hambaku telah mengagungkanmu. Ada lagi riwayat lain mengatakan qala marratan, ya, ada kata lain, ya, fawwadtu ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepada sepenuhnya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di sini dikatakan qala hadza baini wa baina 'abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan umat hambaku, kata Allah. Ya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang dimintanya aku kabulkan. Jadi
Kadang-kadang ada juga ulama yang mengatakan habis kita baca Fatihah itu kita berhenti sejenak kan mengucapkan amin. Kalau kita sholat sunnah, mintalah saat berdiri itu. Atau habiskan dulu ayat kursi kita habiskan, kita berhenti, jangan rukuk dulu. Mintalah. Saat berdiri itu kita boleh minta. Seperti doa Nabi Zakaria. Jadi Zakaria itu tengah berdiri itulah dia berdoa, tengah berdiri itu doanya dikabulkan dalam surah Maryam itu. Biasa dibaca Ustaz Aswadi. Baiklah, qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif hadza li'abdi. Semua itu, semua bacaan itu kata Allah untuk hamba-Ku. Keutamaan salat, ya. Bapak Ibu sekalian, dirikanlah salat sudah matahari terbit dan sampai gelap malam. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Ya, aqimis salata liduluki syamsi la ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kerjakan salat 5 waktu dan kerjakan salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang mau naik, malaikat yang mau turun. Makanya jangan tinggalkan salat subuh, ya. Kemudian kerjakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang rajin sholat tahajud akan diberikan maqamam mahmuda insyaallah. Ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, akan dibimbing dalam menghadapi persoalan apapun. Maka orang yang rajin tahajud, berapa banyak musuhnya akan kalah. Insyaallah seperti itu. Ya, karena doa ini diajarkan oleh Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin itu ketika Rasulullah hijrah, ya, 200 pasukan tentara pilihan mengepung beliau untuk menahan jangan sampai pergi dari kota Mekah. Tapi Allah perintahkan untuk baca doa ini, doa habis sholat malam atau sholat 5 waktu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, maka musuh-musuhnya tertidur semuanya. Apa yang diajarkan oleh Allah? Inilah dia. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tapi seiring dengan itu, salat tahajud harus diawali dengan salat wajib. Urus salat tahajud, amalkan doa ini. Siapapun yang membenci kita, siapapun yang memusuh kita, dia yang akan tersingkir. Kita tetap maju insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang berikutnya, salat itu dapat menghapus, ya. Salat itu dapat menghapus keburukan. Waqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Salat zuhur ke salat asar ada dosa, maka dosa salat zuhur dan asar terhapus. Salat asar ke salat maghrib ada dosa, maka dosa salat asar dan maghrib terhapus. Ya, ada antara salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita tidak ada dosa besar. Ya, kesimpulan, amazing of Isra Mi'raj, setiap kita diingatkan akan menuju tempat kembali ke negeri akhirat. Karena Nabi sudah lihat Telaga Kausar dan yang lain-lainnya. Artinya Nabi itu sudah survei tempat kita kembali itu, ya, dari survei oleh Nabi. Ada rupanya survei itu, ada Telaga Kausar di sana. Artinya kita akan kembali menuju ke sana, ya. Yang kedua, bekal yang paling utama untuk kembali adalah beribadah. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Jangan tinggalkan sholat, itu pesan Isra Mi'raj. Yang ketiga, untuk kembali harus bersih dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya, banyak-banyaklah beristighfar, ya. Banyak-banyak beristighfar untuk bersihkan dosa kita. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Allah tidak mau menerima orang yang masih ada dosa. Kalau masih ada dosa, masuk dulu dalam neraka. Allah tidak mau ngomong sama orang yang kotor. Allah tidak mau ketemu dengan wajah yang penuh dosa. Kalau masih ada dosa, dibersihkan dulu dalam neraka. Sebelum menuju kematian, banyak-banyak bertobat supaya jiwa kita bersih. Minta ampun sambil nangis-nangis setiap malam, tidak apa-apa, ya, supaya kita bersih. Begitu kita meninggal dunia, langsung diterima oleh Allah, ya. Kembali ke rahmatullah itu adalah kembalinya orang yang dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, untuk kembali menghadap Allah, berjumpa Allah dengan pesan Quran surah Al-Kahfi, ya.
wa kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Jadi untuk kembali kepada Allah itu ya harus banyak beramal saleh, saleh dalam hati, salat 5 waktu, zakat, infak, sedekah, puasa, dan juga haji, umrah, juga saleh untuk mensalihkan orang lain, mengajak orang lain ya untuk berbuat baik. Seperti taurama, ngajak orang selawat, ini mengajak orang lain untuk berbuat saleh juga. Misalnya taklim Quran, mengajak orang lain untuk paham Al-Quran. Begitulah pengertian dari amal saleh. Yang terakhir, ya, janganlah kita melalaikan salat, karena orang yang melalaikan salat dianggap orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang melalaikan salat, dia adalah pendusta agama. Di dalam neraka nanti ada orang yang dibakar, kemudian ditanya, ma salakakum fi saqar, dalam Quran surah Al-Muddatsir. Ditanya kepada mereka, ngapa kau masuk dalam neraka sakar ini? Dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah mengerjakan salat. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu sekarang ini, kalau dia sudah sampai tingkat makrifah tertentu, ya, dia tidak perlu salat lagi. Yang salat itu adalah orang syariah. Kalau dia sudah sampai tingkat makrifah, hakikat, tak perlu salat lagi. Ini ajaran mabuk. Salat kalau ditinggalkan masuk neraka, itu saja hukum. Apapun kedudukannya, siapapun ilmunya, tinggi apapun gelarnya, kalau ditinggalkan salat masuk neraka, ya. Tidak ada perbedaan antara Nabi dan umat dalam hal salat. Nabi Muhammad sampai bengkak betisnya mengajarkan ibadah salat, ya. Bagaimana pula kita? Lalu ada pula mengabarkan kalau kami sudah sampai tingkat makrifah hakikat, tak perlu lagi salat. Kau bawa sampai tingkat syariah, kau yang salat. Ini mabuk. Pesan kami, kalau ada ajar demikian, itu ajar yang sesat dan salah. Kalau orang mengajarkan kepada kita meninggalkan salat, berarti ajarannya sesat. Itu saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Memang modelnya agak lain, ya. Bukan modelnya tausiah tabligh, tapi kita ada kajian membacakan hadis-hadis tadi. Mohon maaf jika kurang berkenan. Namun insyaAllah tahun depan kita akan model begini lagi. Kita ingatkan setiap tahun. Kalau tiap tahun sekali soalnya kan itu tak itu ya, tak kebosan. Kalau ada yang ngomong gitu, awak baca Fatihah tiap hari 17 kali, dah paham belum Fatihah itu? 17 kali ulang-ulang Fatihah, paham tak? Kenapa Allah ulang 17 kali Fatihah itu? Karena kita suka lupa, karena kita suka lalai, karena kita tidak mau paham. Suruhlah kita paham tiap hari baca Al-Fatihah itu 17 kali. Di sana ada asma husna. Jadi kalau ada konsep mengatakan dia tu ceramah itu tak itu, ya kau yang dulu yang belum paham apa yang sekarang. Fatihah itu diulang 17 kali supaya kita paham, supaya kita meresap, supaya kita tidak lupa-lupakannya. Demikian, lebih kurang mohon maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana amazingnya Isra dan Mi'raj yang baginda Rasulullah SAW melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair kepada Ustaz Haji Burhan Said MPD atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan kepahaman yang berlebih dan tentunya kembali menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk lebih barokah, kita sudah berada di penghujung acara. Mari bersama-sama kita sejenak tutup kegiatan Isra Mi'raj kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipimpin oleh Ustaz kita Haji Aswandi SE. Kepada Ustaz kami silakan.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكمل الحمد وأتمه على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال والضلال. يا ربنا لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة جامعة مقبولة تؤدي بها أنت أهل العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yang masih Engkau karuniai rahmat dan hidayah pada malam hari yang penuh berkah ini, malam 27 Rajab 1447 Hijriah, di mana kami hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Jami Al-Dunia. Karena itu ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada malam hari ini. Jadikanlah tarikan dan hembuskan nafas kami adalah semata-mata beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan jadikan pula uraian hikmah Isra Mi'raj yang baru saja kami dengarkan tadi dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi kami sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan sedikit pun dosa pada diri kami setelah kami meninggalkan ruangan ini kecuali telah Engkau ampunkan. Wa la 'aiban illa satarta, dan juga aib pada diri kami kecuali Engkau tutupi. Wala hamman illa farajatan, dan keinginan kami kecuali Engkau sampaikan. Wala dainan illa qadaitan, dan juga ucapan kami yang pernah kami sampaikan atau janji-janji yang pernah kami ucapkan atau hutang-hutang kami yang belum sempat kami lunaskan kecuali Engkau tunaikan ya Allah. Wala 'aduwan illa khajalta, dan juga musuh-musuh kami baik yang bersumber dari dalam hati kami maupun yang di luar sana kecuali Engkau hancurkan. Wala ghaiban illa radalta, dan semua amal-amal kami yang pernah kami istiqamah melaksanakan karena dunia kami lalai dengan amal-amal kami, karena itu ya Allah kembalikanlah. Wala qarban illa kasyaf, dan kesulitan hidup kami kecuali Engkau mudahkan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, dan juga hajat kami yang baik yang Engkau redai illa qadaitaha ya rabbal alamin, kecuali Engkau sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Da'wahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir juga agenda pada malam hari ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan maghfirah, rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan bersama-sama menutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.